Halo anak-anak semuanya, berjumpa lagi bersama Bu Dayu ya. Nah, bagaimana kabar anak-anak semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan ya. Anak-anak, hari ini Bu Dayu akan menemani anak-anak belajar pada tema 1, subtema 4, muatan SBDP mengenai rancangan prakarya dengan teknik potong, lipat, dan teknik sambung. Nah anak-anak, tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu yang pertama, anak-anak mengetahui apa yang dimaksud dengan teknik potong, teknik lipat, dan juga teknik sambung. Kemudian yang kedua, anak-anak mampu membuat suatu prakarya menggunakan teknik potong, teknik lipat, serta teknik sambung. Nah anak-anak, pada pertemuan sebelumnya anak-anak sudah belajar bersama Bu Lucy mengenai pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi pada tumbuhan. Nah, masih ingatkah anak-anak apa saja pertumbuhan dan perkembangan yang dialami oleh tumbuhan? Nah, untuk mengingatkan kembali anak-anak silahkan perhatikan gambar berikut ini. Nah anak-anak, tumbuhan mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhannya ditandai dengan bertambah besarnya ukuran pohon, baik bertambah lebarnya ukuran pohon atau bertambah tinggi. Kemudian perkembangannya dicirikan dengan bertambahnya kemampuan tumbuhan untuk menghasilkan makanan. Nah, anak-anak tahu tidak, tumbuhan bisa menghasilkan bunga dan juga buah. Nah, jika kita perhatikan pada gambar di samping, buah apa ya yang dihasilkan oleh tumbuhan tersebut? Ya, benar sekali. Buah yang dihasilkan oleh tumbuhan di samping ini adalah buah apel. Nah, anak-anak tentu tahu kan apa itu buah apel? Bu Dayu yakin semua orang secara umumnya sudah tahu apa itu buah apel dan sudah pernah memakan buah apel. Lalu, pernahkah anak-anak membuat tiruan dari buah apel? Ya anak-anak, jadi tiruan buah apel itu bisa dibuat dalam dua bentuk. Yang pertama, bentuk 2 dimensi dan yang kedua adalah dalam bentuk 3 dimensi. Nah, dalam bentuk 2 dimensi kita sudah pernah membuat tiruan buah apel yaitu dengan membuat kolase buah apel. Lalu, bagaimana dengan yang berbentuk 3 dimensi? Nah, anak-anak, kali ini Bu Dayu akan mengajarkan anak-anak mengenai bagaimana sih cara membuat tiruan buah apel dengan teknik potong, lipat, dan juga teknik sambung. Nah anak-anak, sebelum menjelaskan bagaimana cara membuat tiruan buah apel dengan teknik potong, lipat, dan juga sambung, Bu Dayu akan menjelaskan dulu apa sih yang dimaksud dengan teknik potong, teknik lipat, dan juga teknik sambung. Yang pertama yaitu teknik potong. Nah, ini sudah biasa anak-anak lakukan dari kelas 1 ya. Jadi, teknik potong itu adalah suatu teknik yang digunakan untuk memotong suatu bahan. Nah, alat yang digunakan untuk memotong suatu bahan ini dapat berupa gunting, dapat berupa pisau, atau juga dengan cutter. Nah anak-anak, yang kedua yaitu teknik lipat. Jadi teknik lipat ini adalah teknik membentuk kertas dengan keterampilan tangan. Nah, untuk teknik lipat sendiri anak-anak sudah sering sekali melakukan teknik ini bersama dengan Sensilia atau Sensi Devi ketika kalian membuat origami. Nah anak-anak, yang ketiga adalah teknik sambung. Jadi teknik sambung ini adalah teknik yang dilakukan untuk merekatkan bahan. Nah, apa saja yang digunakan untuk merekatkan bahan? Jadi anak-anak bisa menggunakan lem, bisa menggunakan selotip, atau bisa juga menggunakan benang maupun tali. Nah anak-anak, itu tadi penjelasan Bu Dayu mengenai 3 teknik yang akan kita gunakan kali ini. Selanjutnya Bu Dayu akan menjelaskan bagaimana sih cara membuat tiruan buah apel dengan 3 teknik tersebut. Diperhatikan ya videonya. Nah, langkah pertama yang perlu anak-anak lakukan adalah menyiapkan alat
bahan dan juga rancangan karya. Nah, untuk alatnya anak-anak silakan siapkan pensil, penghapus, lem, dan juga gunting. Kemudian untuk bahan yang digunakan, anak-anak bisa menyiapkan kertas origami dalam berbagai warna. Dan yang ketiga, anak-anak menyiapkan rancangan karya atau pola gambarnya. Kemudian langkah yang kedua yaitu menggambar pola. Nah, jadi anak-anak yang pertama menggambar pola apel untuk apel bagian luarnya. Kemudian yang kedua anak-anak menggambar pola apel untuk apel bagian dalam. Kemudian menggambar tangkai, menggambar daun, serta menggambar biji apel. Langkah yang ketiga yaitu anak-anak memotong pola gambar yang telah anak-anak buat tadi. Kemudian langkah yang keempat yaitu anak-anak melipat potongan-potongan buah apel tadi. Ya, jadi yang anak-anak lipat adalah 4 potongan apel bagian luar dan 4 potongan apel bagian dalam. Nah, anak-anak, langkah yang kelima yaitu anak-anak merekatkan potongan-potongan dari buah apel yang telah dilipat tadi menjadi satu rangkaian yang utuh ya. Nah, anak-anak, itu saja langkah-langkah pembuatan tiruan apel menggunakan teknik potong, lipat, dan juga teknik sambung. Mudah sekali bukan? Nah, anak-anak, sekian materi yang dapat Budayu jelaskan untuk pertemuan kali ini. Nah, untuk tugasnya di sini Budayu akan memberikan 2 tugas ya. Yang pertama tugas pengetahuan, yang kedua adalah tugas keterampilannya. Nah, anak-anak, untuk tugas yang pertama, berdasarkan 5 langkah yang sudah Budayu jelaskan tadi, anak-anak silakan sebutkan 1. Bagian mana yang menggunakan teknik potong? Nomor 2, bagian mana yang menggunakan teknik lipat? Dan yang ketiga, bagian mana yang menggunakan teknik sambung? Nah, kemudian tugas yang kedua yaitu anak-anak silakan membuat prakarya tiruan buah apel seperti yang sudah Budayu jelaskan. Nah, untuk warnanya silakan kreasikan sendiri atau silakan gunakan bahan-bahan yang sudah ada di rumah anak-anak. Baik anak-anak, untuk kali ini sekian video pembelajaran dari Budayu. Budayu harap anak-anak di rumah tetap jaga kesehatan dan tetap semangat belajarnya. Nah, jika ada hal-hal yang anak-anak ingin tanyakan, silakan chat personal wali kalian masing-masing ya. Nah, sekian dari Budayu. Terima kasih sudah menonton video ini dengan baik. Dadah anak-anak.